Halo sahabat pemetik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan di Liga 1 BRI. Nah, kebetulan tim yang gue bahas ini adalah tim yang kemarin gue tonton. Walaupun memang nggak full gue tonton, sedikit dan gue coba lihat highlightnya, tapi gue sempat menonton pertandingan ini. Jadi kalau pertandingan yang gue nggak tonton, mungkin gue nggak akan bahas dulu ya, karena terkait dengan waktu juga agak susah waktunya sepertinya. Nah, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persik Kediri. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhirnya Persija Jakarta, mereka berhasil menang dari Borneo FC dengan skor 1-0. Kita lihat dulu secara statistik. Secara penguasaan bola memang Borneo FC lebih unggul, yaitu sebanyak 53%. Secara kesempatan menciptakan golnya mereka sama-sama di angka 5, tapi Persija Jakarta lebih unggul, yaitu sebanyak 3 kali tembakan ke arah gawang. Kalau total passing mereka hanya melakukan 350 total operan, kalah dari Borneo FC sebanyak 375. Persija Jakarta melakukan operan yang berhasil sebanyak 274 kali, ya angkanya lumayan lah. Nah, sedangkan dalam hal serangan Persija Jakarta lebih unggul daripada Borneo FC, yaitu melakukan 85 kali serangan, sedangkan 60 kali melakukan serangan berbahaya. Nah, kalau yang gue lihat ya di pertandingan kali ini memang sepertinya Persija Jakarta masih konsisten dengan lini pertahanan yang cukup solid. Kalau menurut gue lini pertahanan yang cukup solid, mereka mampu menjaga supaya agar lini pertahanan mereka tidak banyak diserang oleh lawan sih kalau menurut gue, karena memang sepertinya mereka sudah mulai melakukan pressing ketika ada di tengah dan juga ada di depan. Jadi cukup berhasil dalam menjaga lini pertahanannya mereka. Nah, kalau secara serangan ya memang Persija Jakarta entah kenapa gue merasa sepertinya masih belum setajam ketika sebelum break kemarin selama 2 bulan. Jadi sepertinya memang Persija masih ada PR dalam hal serangan ya, walaupun memang kemarin sempat ada insiden ya antara Kremencik dengan Diego Michel ya, yang akhirnya sedikit menjadi kontroversi ya, kenapa hanya satu yang dapat kartu merah, tapi gue nggak ngebahas itu. Tapi yang jelas lini serangannya dari Persija Jakarta padahal sudah 10 orang, tapi mereka masih susah untuk menggolkan ke kandang Borneo. Nah, itu menjadi PR sih kalau menurut gue, karena memang sepertinya lini serangnya Persija Jakarta masih sangat monoton kalau menurut gue. Mereka hanya mencoba menyerang dari sayap, tapi dari tengah agak kurang kalau yang gue lihat. Dan kemarin pun sebenarnya golnya Persija pun hasil dari tendangan keras dari Firza Andika ya. Firza Andika yang mungkin agak sedikit deflected ya. Tapi memang ya mereka bisa dapat celah dan akhirnya mampu menciptakan gol tersebut. Tapi memang masih kurang greget kalau menurut gue serangannya dari Persija Jakarta. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Persik Kediri, mereka harus kalah dari Persib Bandung dengan skor 3-0. Nah, kalau secara statistik Persik Kediri memang kalah dalam hal penguasaan bola sebanyak 45%. Kesempatan menciptakan golnya mereka hanya 4 kali dan 2 kali mengarah ke arah gawang. Secara total operan mereka hanya melakukan 413 kali operan dan 357 kali operan yang berhasil. Nah, tapi dalam hal serangan dia lebih unggul dari Persib Bandung, yaitu sebanyak 105 kali serangan dan 72 kali serangan berbahaya. Nah, di pertandingan kemarin gue memang ngelihat sepertinya usaha dari Persik Kediri sudah sangat maksimal sekali. Mereka menyerang dari kanan, mereka nyerang dari kiri, mereka juga nyerang dari tengah. Tapi apa yang terjadi? Sepertinya tingkat finishing dari Persik Kediri masih jadi PR. Sehingga gua kemarin pun seperti itu, tingkat finishing dari Persik Kediri masih menjadi PR. Dan entah kenapa selama jeda kemarin 2 bulan kok sepertinya mereka nggak melakukan perombakan ya, entah kenapa. Padahal mereka ada waktu, karena ada beberapa klub yang juga mendatangkan pemain baru. Tapi entah kenapa Persik Kediri tidak melakukan itu, yaitu hasil keputusan dari manajemen ya. Ya, tapi yang jelas itu sebenarnya menjadi PR sekali, karena lini depannya Persik Kediri sampai sekarang kalau menurut gua nggak cukup bagus. Serangan udah ada, tapi tingkat finishingnya nggak ada sama sekali. Itu jadi PR kalau menurut gua dalam hal ini serangnya Persik Kediri. Tapi dalam hal pertahanan mereka juga sangat ada PR sekali, karena kemarin mereka berhasil dikalahkan oleh Persib Bandung dengan skor 3-0. Dan di situ memang gua ngelihat lini pertahanannya Persik Kediri sepertinya banyak celah. Umpan-umpan lambung yang dilakukan oleh Persib Bandung ke ruang kosong berhasil dimanfaatkan, dan sepertinya
pemain Persik Kediri tidak siap akan hal itu, dan akhirnya golnya dari Persib Bandung ya salah satunya gol Febri Haryadi kalau gue melihat dia, karena memang ada celah di situ dan Febri berhasil memanfaatkan itu. Ya masih banyak PR lah untuk Persik Kediri agar bisa memperbaiki dan mereka tidak terdegradasi di Liga 1 BRI kali ini. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persik Kediri. Ya memang lini pertahanan Persija Jakarta cukup solid sih kalau menurut gue, dan sepertinya Persik Kediri dengan lini serang yang masih kurang tajam kalau menurut gue agak susah untuk menjebol lini pertahanan dari Persija Jakarta. Nah, jadi masalah kan memang lini serangnya Persija Jakarta masih kurang greget. Ya nggak tahu kalau misalnya nanti ketika dia bertemu dengan Persik Kediri, apakah mereka mampu menciptakan gol dan menciptakan banyak peluang ataupun serangan-serangan yang cukup bervariasi. Ya kalau menurut gue sih akan masih sama-sama aja kalau memang performanya seperti kemarin. Tapi kemungkinan Persija Jakarta masih bisa memenangkan pertandingan kali ini, karena memang lini pertahanan Persik Kediri menurut gue agak kurang begitu solid, kurang begitu kompak, karena memang sepertinya masih belum siap untuk mengarungi Liga 1 setelah mereka jeda 2 bulan kemarin. Oke. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.